Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ada ungkapan mengatakan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan mengkhianati usaha. Artinya bahwa dari setiap usaha, dari setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan, dari setiap apa yang kita perjuangkan, bahkan kita doakan, pasti itu akan ada hasil. Dan kalau maksimal kita melakukan segala sesuatu yang kita upayakan, kita kerjakan, pasti ending dari usaha atau perjuangan kita adalah yang baik, yang menyenangkan, dan penuh sukacita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itu adalah harapan semua orang. Karena itu orang berusaha, orang bekerja, orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik. Nah, saudara, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia mau katakan bahwa kalau seorang petani anggur, dia menanam anggur, maka pasti dia akan menikmati hasil dari apa yang telah ia kerjakan, dari hasil pertanian anggur sesuai dengan konteks Israel pada waktu itu. Atau seorang gembala yang menggembalakan kawanan domba, pasti dia juga mengharapkan akan mendapatkan hasil dari domba itu, misalnya susu dari domba itu atau bulu dari domba itu. Artinya menikmati hasil dari semua apa yang diusahakan. Dan Paulus juga dia katakan di ayatnya yang ke-11, ayatnya yang ke-13, maksudnya, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Artinya kita mendapat hasil dari semua apa yang kita lakukan, sesuai dengan profesi, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Namun saudara, menjadi catatan, Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, itu adalah surat apologet, surat pembelaan kerasulan. Karena pada waktu itu ada rasul-rasul palsu yang mengkritik Paulus dengan mengatakan bahwa kerasulannya itu ilegal, tidak sah. Bahkan mengatakan bahwa ajaran Paulus itu tidak benar. Sehingga Paulus mau katakan apa yang ia sampaikan itu adalah hal yang benar. Apa yang ia beritakan itu benar-benar murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Rasul Paulus tahu karakter jemaat Korintus. Sebab kota Korintus itu dikatakan kota yang sangat ramai, kota pelabuhan yang selalu disinggahi oleh pedagang-pedagang, saudagar-saudagar dari luar. Sehingga banyak ajaran yang masuk keluar di kota Korintus, banyak filsafat-filsafat, banyak teologi-teologi yang masuk di dalamnya, termasuk juga banyak pengajar-pengajar sesat, rasul-rasul sesat yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar, apalagi yang mengkritik kerasulan dari Rasul Paulus. Nah, Paulus mau katakan kerasulannya benar. Bahkan di ayat 9, di pasal 9 ayat 1 dikatakan, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Benar, Paulus dia telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 tentang pertobatan dari Rasul Paulus, di sana diceritakan dalam perjalanan menuju Damsyik, Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus, dia berjumpa dengan Tuhan. Bahkan Tuhan membuat matanya buta, tidak melihat. 3 hari 3 malam dia tidak makan dan tidak minum, sebagai proses pembentukan Tuhan bagi Rasul Paulus untuk menjadi seorang pemberita firman, menjadi seorang rasul. Sehingga dalam perjumpaan dengan Tuhan melalui perjalanan menuju Damsyik, Paulus dia mengalami perubahan, mengalami pertobatan 180 derajat. Itu dialami oleh Rasul Paulus. Karena sebelum berjumpa dengan Tuhan, Paulus
hidupnya begitu karbon, begitu hitam. Dia mengejar para murid Yesus, membunuh para pengikut-pengikut Yesus. Tapi dalam perjumpaannya dengan Tuhan, maka hal itu mengubah hidup Rasul Paulus, sehingga namanya dari Saulus menjadi Paulus. Rasul Paulus yang setia melayani Tuhan. Bahkan Rasul Paulus dia rela dipenjarakan demi untuk pemberitaan firman. Dan Paulus mau katakan, firman yang ia beritakan itu murni demi untuk kemuliaan Tuhan. Dia melayani, dia memberitakan firman itu dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati. Bahkan dia tidak mencari untung dari pemberitaan firman. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita bahwa pemberitaan Injil itu merupakan upah, sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi Paulus ketika dia memberitakan Injil bukan untuk mencari kemegahan, bukan untuk mencari popularitas, gengsi diri, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tapi untuk memberitakan kemuliaan Allah. Evangelion, kabar baik, kabar sukacita, Rasul Paulus sampaikan. Banyak surat-surat dari Rasul Paulus yang memberi penguatan kepada jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena itu Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah Paulus kalau dia tidak memberitakan Injil. Bahkan juga saudara dikatakan, sebab aku lebih suka mati daripada tidak memberitakan Injil. Nah, Paulus mau katakan, sebenarnya pemberita Injil itu mendapatkan hak pembiayaan hidup dari jemaat. Sebagaimana kita membaca dalam perjanjian lama, orang-orang Lewi, mereka tidak mendapatkan budel, tidak mendapatkan warisan tanah dari 12 suku, 12 anak-anak Israel atau Yakub. Yang 11 itu laki-laki mendapatkan bagian tanah, tapi Lewi tidak mendapatkan. Karena mereka memberi hidup mereka 100%, 100% untuk melayani mesbah Tuhan, untuk bekerja di bait Allah. Dan mereka hidup dari pemberian suku-suku yang lain yang menyediakan makan minum, biaya hidup dari orang Lewi. Nah, karena itu saudara, Paulus mau katakan sebenarnya dia mendapat biaya hidup dari jemaat. Itu menjadi haknya, tapi itu dia tidak ambil, tidak dilakukannya. Karena dia tidak ingin membebani jemaat. Dia ingin supaya jemaat tetap bertumbuh, karena apa yang ada padanya itu cukup. Karena itu intinya Rasul Paulus dia melayani dengan sungguh-sungguh, murni hatinya, tulus. Sehingga tujuan dari pemberitaan firman, pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Paulus mau katakan, mengabarkan Injil adalah upahku. Itu juga yang menjadi tema gereja kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mengabarkan Injil adalah upahku. Setiap orang percaya, orang semua punya tugas untuk mengabarkan Injil, memberitakan firman Tuhan. Itu adalah tugas gereja, dan kita adalah gereja yang hidup. Walaupun memang disadari dalam tata gereja, pelayan khusus, diaken, penatua, guru agama, pendeta punya tugas khusus sebagaimana yang diatur di tata gereja. Tapi pada dasarnya semua orang, semua kita punya tugas memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan nanti berdiri di atas mimbar secara formil, pakai stola. Tapi dimanapun kita berada saudara, di komunitas manapun, tugas kita adalah beritakan firman Tuhan. Dengan kata-kata yang benar, kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang sedap didengar, dengan sikap hidup, dengan perilaku yang baik yang menyenangkan hati Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Maka itulah pemberitaan Injil, itulah pelayanan kita. Bukan nanti jadi pendeta kita memberitakan Injil. Tidak saudara, pada dasarnya semua kita punya tugas memberitakan Injil. Ketika Tuhan memberi kesempatan bagi kita melayani Tuhan, melakukan apa yang baik, maka di sanalah
kita menyatakan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memberi talenta sesuai dengan profesi, dengan kecakapan kita hidup jujur, hidup benar, hidup rajin, hidup bertanggung jawab, maka itulah pemberitaan Injil. Sebab ada kalanya saudara orang dengar atau kita menyaksikan keluarga ini sederhana sekali. Keluarga hidup mereka sederhana, tapi bapak dan ibu, anak-anak setia, rajin beribadah, nyandak pernah dengar apa-apa. Itu adalah berita Injil yang mereka sampaikan, yang mau menyatakan bahwa seperti itulah kehidupan keluarga Kristen. Hidup walaupun sederhana tapi takut Tuhan. Anak-anak berhasil, itu adalah hal yang luar biasa. Tapi ada kalanya saudara orang dengar, tuh keluarga misalnya, mereka adalah pelayan jemaat, tapi kehidupan anak-anak misalnya amburadul. Bahkan juga selalu dapat dengar ada pertandingan sepak bola setiap malam di rumah. Artinya saudara, kaki terlalu ringan, mau skop istri, bahkan juga kadangkala perempuan terhadap suami. Artinya saudara, kehidupan kita itulah khotbah kita. Apa yang kita mau tunjukkan, apa yang kita mau saksikan dimanapun kita berada, itu adalah berita Injil. Sebab kehidupan kita bukan cuma diperhatikan oleh manusia di sekitar kita, tapi terutama Tuhan memperhatikan kita semua. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan sebagai hamba Tuhan, sebagai ebed Yahweh, sebagai orang Lewi sama dengan akuarium. Sangat jelas, sangat nyata. Bajalan kiri, bajalan kanan, mau pakai apa, orang memperhatikan. Tapi ternyata bukan cuma kehidupan hamba Tuhan, kehidupan semua orang pun diperhatikan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Karena itu saudara, ketika kita mampu menampilkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang mengedukasi orang hidup setia dan taat, itu adalah berita Injil. Artinya kehidupan kita mempengaruhi banyak orang supaya tetap hidup setia kepada Tuhan. Sama dengan Rasul Paulus, dia mempengaruhi banyak orang, mempengaruhi jemaat Korintus hidup setia kepada Tuhan Allah. Hidup yang berakar, hidup yang bertumbuh, dan hidup yang berbuah di dalam Kristus. Apalagi saudara dalam kerja pelayanan gereja Tuhan, disadari bahwa melayani Tuhan memang tidak mudah. Orang hidup benar itu tidak mudah. Orang hidup jujur, penuh tanggung jawab tidak mudah. Sehingga ada filosofi pohon bulu. Bulu itu kalau trade, orang cepat mau potong. Tapi dia bengkok, lama orang mau potong. Maka demikian pun kehidupan kita. Ketika kita hidup benar, jujur, tulus, dan setia, banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan yang dihadapkan kepada kita. Tapi ketika kita berfokus kepada Tuhan, hidup kita terkonsentrasi kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, dan apa yang kita doakan, itu sungguh murni demi kemuliaan Tuhan. Maka itu yang saya katakan tadi, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan usaha, sesuai dengan perjuangan, sesuai dengan kerja keras kita. Karena itu saudara yang kekasih, mari kita jemaat dimanapun kita Tuhan mengutus di ladang kehidupan kita, dimanapun kita bekerja, di komunitas manapun kita hadir, mari kita menampilkan karakter Kristus. Integritas kehidupan sebagai orang percaya kepada Yesus itu nyata supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Apalagi saudara sebagai hamba Tuhan, saya kira teman-teman pelayan khusus Diaken Penatua, kita merasakan gumul hidup melayani Tuhan itu tidak mudah. Tapi seperti Rasul Paulus, dia melayani dengan sukacita. Dia tidak mengharapkan sesuatu. Dia tidak mengambil hak walaupun itu dia boleh ambil, tapi dia melayani dengan tulus. Artinya kehidupan dari Rasul Paulus bukan didasarkan pada materi, bukan pada gengsi diri, bukan pada prestis, bukan pada kesombongan, tapi murni untuk kemuliaan Tuhan. Ada satu cerita saudara, benar atau tidak, tapi sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, berefleksi dari cerita ini. Dikatakan bahwa
ada seorang ibu, besoknya dia akan merayakan ulang tahun yang ke-70 tahun. Sehingga hari ini dia masih usia 69 tahun. Dia telepon kepada gembala sidang, ketua jemaat, "Pendeta, selamat sore. Boleh besok mau pimpin akan kita ibadah 70 tahun?" Pendeta ini bilang, "Ini siapa kotek Kang?" Karena memang pendeta itu baru di jemaat yang ia layani, dia baru dimutasi, jadi dia belum tahu siapa semua, belum kenal semua jemaat. Kemudian oma ini dia bilang, "Oma Mince." Pendeta bilang, "Oma Mince di mana kotek tu rumah? Tupai masuk kampung, lorong pertama turun ke bawah, di situ kita pe rumah." Pendeta lebih bingung lagi, karena memang dia belum tahu medan pelayanan, bahkan belum mengenal banyak jemaat. Ini oma ini bilang, "Besok pendeta jam 4 pimpin akan kita pe ibadah 70 tahun. Cuma kolom dengan kita pe teman lansia marcuma beberapa." Di pendeta ini dia bilang begini, "Aduh oma, kita boleh no. Besok kok kita mau pito mohon. Kelar pito mohon kita mau pertemuan angkatan di Mitra. Nyandak mau riki." Oma ini bilang, "Boleh sokak pendeta. Jam apa?" Pendeta ini bilang, "Aduh sekarang kan banyak kendaraan. Kong macet-macet. Kal jam apa nyandak mau riki." Kemudian oma ini bilang, "Oke dan pendeta. Kalau begitu nanti jatuh pendeta pelayan yang mau pimpin kita pe ibadah 70 tahun. Kalau pendeta nem boleh biar jatuh pendeta pelayan. Soalnya kita pe anak di Jepang ada kirim doi 15 juta. 5 juta for catering, 5 juta for persembahan di gereja, 5 juta for amplop pak pendeta." Ini pendeta bilang, "Oh oma boleh jokote. Nak jadi mau pi pertemuan. Boleh mau riki jam ampa. Nanti kita pimpin oma pe ulang tahun 70 tahun. Saudara-saudara benar tidaknya cerita ini. Tapi mari kita berefleksi bahwa melayani Tuhan tujuan kita mulia. Sungguh-sungguh bukan pada materi. Karena kalau jadi hamba Tuhan, semua Tuhan kasih hadiah. Semua disiapkan oleh Tuhan. Jujur saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saya menjadi pendeta hampir 24 tahun. Tuhan tidak pernah membuat kita kalah atau tidak membuat kita kurang. Walaupun secara manusia kurang, tapi Tuhan tetap sediakan. Tuhan tetap beri. Tepat pada waktunya Tuhan menyediakan segala berkat Tuhan. Itu luar biasa. Kalau sungguh-sungguh melayani Tuhan, biar sepatah-patah, tapi Tuhan tetap mengangkat kita. Karena itu Daud bilang, "Selama aku hidup dari muda sampai tua, tidak pernah kulihat orang benar itu meminta-minta roti." Karena Tuhan yang selalu sediakan. Karena itu juga saudara, ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menyediakan. Yehova Jireh itu pasti. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, pasti Tuhan beri yang terbaik. Karena itu mari kita melayani Tuhan. Pelayan khusus saya kira lebih banyak yang dewasa dalam pelayanan. 5 tahun pelayanan bukan waktu yang singkat. Tapi ketika kita melayani dengan tulus, Tuhan pasti menyediakan. Melewati pergumulan, Tuhan pasti kasih kuat. Seperti juga yang saya pernah katakan, ketika saya bergumul, itu berarti Tuhan bilang, "Ngana mesti rasa akan." Ketika ngana bilang sabar pak jemaat, ketika ngana bilang kuat pak jemaat, ngana juga mesti alami bagaimana hidup sabar, bagaimana hidup kuat. Itu mesti alami. Sama dengan Yesus kan, Yesus mengatakan semuanya dan Yesus alami semua, supaya apa yang dikatakan itu benar. Bukan cuma asal ngomong, tapi itu benar-benar, itu dirasakan, dialami. Tuhan proses, Tuhan bentuk supaya murni kita melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kita dengarkan puji-pujian. Diundang puji-pujian Mas Samper. Sesudah pujian ada pengutusan.